Halo, nama kakak Pindu. Di video ini kamu bakal belajar tentang momen gaya. Nah, di fisika, momen gaya sering juga disebut sebagai torsi. Supaya lebih singkat, kakak bakal pakai istilah torsi aja di topik ini. Nah, di video ini kamu akan belajar tentang pengertian torsi, persamaan buat ngitung torsi, aplikasi torsi di batang tipis dan persegi panjang. Pertama nih, apa itu torsi? Torsi itu kecenderungan suatu gaya untuk memutar benda terhadap poros putar. Di kehidupan sehari-hari, torsi bisa kamu temui waktu kamu ngebuka pintu atau waktu kamu memutar mur pakai kunci pas. Misalnya nih, kita ambil contoh buka pintu. Pintu ini punya poros kan? Porosnya diengsel. Supaya pintu kebuka, kamu kasih apa? Tentu gaya dong. Oke, sekarang cobain deh. Lebih gampang buka pintu kalau kamu kasih gaya di sini, apa di sini? Di sini ya. Lebih gampang kalau tangan kamu jauh dari porosnya. Besaran fisika yang gambarin gampang atau susahnya suatu gaya memutar benda, itu namanya torsi. Kebayang ya? Sekarang kita lihat persamaannya yuk. Buat hitung torsi, kamu bisa pakai persamaan tau sama dengan R dikali F. Di mana tau itu torsi, R-nya panjang lengan momen, kalau F ini gaya nih. Di sini satuan buat torsi itu Newton meter. Oke, perlu kamu catat, kalau lengan momen itu garis tegak lurus dari poros putar ke perpanjangan garis gaya. Perpanjangan garis gaya tuh kayak gimana sih? Jadi, misalnya kita punya batang. Batangnya dikasih gaya kayak gini. Garis gaya ini bisa kita panjangin kayak begini nih. Terus, kalau garis tegak lurus dari poros putar, berarti gimana? Berarti, kamu tarik garis dari poros sini ke perpanjangan garis gayanya. Kayak gini. Nah, ini garis lengan momennya. Jadi, gaya dan lengan momen harus tegak lurus ya, buat bisa munculin torsi. Karena, gaya yang bikin benda bisa muter, cuma gaya yang tegak lurus sama lengan momen. Kalau gayanya berhimpit sama lengan momen, kayak gini atau yang ini, nggak ada torsi yang muncul. Sama juga nih, kalau gayanya pas di poros putar, walaupun gayanya tegak lurus, nggak ada torsi yang muncul juga. Kita balik deh ke contoh pintu di awal. Di kasus ini, poros putarnya ada di engselnya, di sini. Sedangkan, gaya diberikan oleh tangan, jadinya ada di sini nih. Jadi, perpanjangan garis gayanya gini. Jadinya, lengan momen itu jarak dari engsel sampai ke gaya. Nah, sekarang kita coba terapin persamaan tadi. Kita coba dulu buat ngitung torsi di batang tipis. Maksudnya tipis, kita anggap lebarnya jauh lebih kecil daripada panjangnya. Jadi, lebar batangnya bisa diabaikan. Kita akan hitung torsi di batang tipis kalau gayanya tegak lurus dengan lengan momen, gaya tidak tegak lurus dengan lengan momen, dan gayanya lebih dari satu. Pertama, kita bahas kalau gayanya tegak lurus dengan lengan momen dulu. Coba, sekarang kamu kerjain soal ini ya. Kira-kira yang mana ya jawabannya? Yang benar, 6 Newton meter. Besarnya torsi bisa kita hitung pakai persamaan tau sama dengan R dikali F. Perpanjangan garis gayanya gini nih. Di soal udah diketahui jarak dari poros ke titik gaya yang diberikan adalah 2 meter. Jadi, kalau kita tarik garis yang tegak lurus dari poros ke perpanjangan garis gaya, panjangnya juga 2 meter. Berarti di sini R-nya berapa? 2 meter ya. Kalau gayanya 3 Newton. Buat nyari besar torsi, langsung aja kamu kaliin panjang lengan momen sama gaya. Kita masukin 2 kali 3, dan kita dapat torsinya sebesar 6 Newton meter. Perhatiin, batang di contoh tadi bakal cenderung muter berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ternyata arah putaran benda itu ditentukan oleh arah gaya dan posisi gaya terhadap lengan momen. Kalau gayanya gini, putarannya kemana ya? Jawabannya A.
Kalau arah gayanya ke atas dan posisinya di sebelah kiri poros, batang ini bakal muter searah jarum jam. Kalau bingung, coba kamu praktekin pakai pensil atau pulpen kamu deh. Coba pegang titik porosnya pakai 2 jari, terus dorong pensil sesuai arah F. Nah, sekarang kita coba ya. Nah, ternyata arahnya searah jarum jam ya. Sip. Terus, kalau kayak gini, gimana? Perhatiin, poros putarannya ada di tengah batang. Jawabannya B ya. Putarannya kayak gini nih. Satu lagi nih. Kalau yang ini gimana? Jawabannya yang A. Muternya gini. Oke, tadi kan gayanya tegak lurus. Sekarang kalau gayanya nggak tegak lurus kayak gini, gimana ya cara ngitung torsinya? Oh iya, di soal semacam ini, biasanya sudut kemiringan gayanya diketahui. Ingat, gaya itu besaran vektor. Jadi, gaya dengan kemiringan kayak gini, bisa kamu pecah jadi komponen X dan Y kayak gini nih. Nah, kalau diketahuinya sudut yang ini, komponen gaya X atau Fx itu sama dengan F dikali cos theta. Kalau komponen gaya Y atau Fy itu sama dengan F dikali sin theta. Terus komponen gaya yang nyebabin ada torsi yang mana? Coba kita bikin dulu nih perpanjangan garis gayanya. Coba kita tarik garis tegak lurus dari poros ke masing-masing perpanjangan garis gaya. Ini lengan momen masing-masing gayanya. Tapi ingat, lebarnya kan di sini kita abaikan ya. Jadi, lengan momen untuk Fx bisa kita abaikan. Jadi, buat kasus batang tipis, kita cukup ambil komponen gaya yang tegak lurus sama batang, yaitu Fy. Kalau di kasus ini, di mana sudut yang diketahui di antara F dan batang, berarti F sin theta ya. Ya udah, biar lebih ngerti, langsung aja ke contoh kasus. Nah, di sini diketahui ya, batang ini menerima gaya sebesar 3 Newton yang ngebentuk sudut 30 derajat dengan batangnya. Kalau panjang lengan momennya 2 meter, berapa ya torsinya? Ingat, di kasus batang tipis dengan gaya yang miring, langsung aja kita ambil gaya yang tegak lurus batang, alias Fy. Terus, buat cari Fy, persamaan mana yang bakal kita pakai? Kalau sudut yang diketahuinya di sini, yang kita pakai yang B. Fy sama dengan F sin theta. Sehingga persamaan torsi di awal jadi begini nih. Ya udah, tinggal kita masukin angka-angkanya. Dan karena sin 30 derajat itu sama dengan 0,5, kita bakal dapat torsinya sebesar 3 Newton meter. Kakak tekenin lagi. Di sini sudutnya antara F dan batang. Jadi inget ya, kalau sudut yang diketahui yang ini, kita pakai gayanya F sin theta. Nah, ada juga nih kasus lain. Sudut yang diketahui bukan diapit gaya dan batang, tapi di sini. Di kasus seperti ini, prinsipnya tetap sama ya. Kamu ambil gaya yang tegak lurus sama batangnya. Kalau di ilustrasi ini, yang tegak lurus masih Fy ya. Tapi nih, kira-kira persamaan buat cari Fx dan Fy-nya sama nggak kayak kasus sebelumnya? Tentu enggak ya. Kebalikan kasus tadi, Fx sama dengan F sin theta dan Fy sama dengan F cos theta. Persamaan ini selalu kita pakai kalau sudut yang diketahui di sini. Kalau gitu, buat nyari torsi di kasus ini, persamaan yang benar yang mana ya? Yang benar A. Ingat, tadi komponen gaya yang tegak lurus Fy kan? Di kasus ini, Fy-nya F cos theta kan ya tadi? Jadi, persamaan torsinya yang tahu sama dengan R dikali F cos theta. Jadi ingat ya, kalau sudut yang diketahui di sini, kita pakai gayanya F cos theta. Satu lagi deh, kalau di kasus ini kita pakai persamaan yang mana? Jawabannya B. Kayak biasa ya, gaya yang kita punya kita uraikan dulu jadi komponen X dan Y-nya. Nah, komponen yang tegak lurus batangnya yang mana? Yang Fy. Terus,
Kalau sudutnya kayak gini, Fy bakal sama dengan F sin theta. Jadinya persamaan lengkap torsinya jadi tau sama dengan R dikali F sin theta. Sejalan sama yang tadi kita udah pelajarin ya, kalau sudutnya di sini alias antara F dan batang, kita pakainya F sin theta. Eits, sebelum kita lanjut belajarnya ke batang tipis dengan gaya lebih dari satu, coba Kak Pindu tanya dulu nih. Kalau di kasus ini, kita pakai persamaan yang mana? Jawabannya B. Kayak biasa ya, gaya yang kita punya kita uraikan dulu jadi komponen X dan Y-nya. Nah, komponen yang tegak lurus batangnya yang mana? Yang Fy ya. Terus, kalau sudutnya kayak gini, Fy bakal sama dengan F sin theta. Jadinya, persamaan lengkap torsinya jadi kayak gini. Sejalan sama yang kita udah pelajarin ya. Kalau sudutnya di sini alias di antara F dan batang, kita pakai F sin theta. Oke, jadi tadi untuk gaya yang tidak tegak lurus lengan momen ya. Nah, di kenyataannya nih, pada benda bisa aja kan bekerja beberapa gaya sekaligus? Gara-gara itu, nanti bendanya bakal menerima beberapa torsi. Terus, nyari resultan torsi benda itu gimana? Ternyata, kita cukup jumlahin aja nilai semua torsinya. Eits, tapi tunggu dulu deh. Tadi kita udah tahu torsi bisa bikin benda berputar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau beda arah kayak gitu, gimana coba ngejumlahinnya? Nah, disinilah kita perlu nentuin perjanjian tanda torsi. Misal, kalau benda berlawanan arah jarum jam kita sepakatin torsinya bertanda positif, sedangkan yang berputar searah jarum jam torsinya negatif. Tapi ingat, perjanjian tanda ini cuma kesepakatan aja. Kalau di sekolah kamu diajarin perjanjian tandanya terbalik, yaitu kalau searah jarum jam positif dan kalau berlawanan arah jarum jam negatif, nggak apa-apa. Yang penting, kamu tetap konsisten pas ngerjain soal. Biar kebayang, perhatiin deh contoh ini. Sebelumnya, kita sepakatin dulu ya, benda yang muter berlawanan arah jarum jam torsinya positif, kalau yang searah negatif. Terus, di sini panjang lengan momen kakak sebut R ya. Yuk, kita hitung torsinya satu-satu. Pertama, yang akibat gaya F1. F1 kan 20 Newton, R1-nya 3 meter. Kalau gitu, berapa besar torsi dan arah putaran batang akibat F1? Jawabannya A. Ingat, bersamanya kayak gini. Kalau kita masukin angka-angkanya, kita bakal dapat torsi sebesar 60 Newton meter. Nah, kalau gayanya begini, batangnya muter ke arah mana? Searah jarum jam ya. Sekarang yuk pindah ke torsi akibat F2. Kira-kira berapa besar torsi dan arah putaran batang akibat F2? Ayo, yang mana? Jawabannya C, 0 Newton meter. Kenapa tuh? Kok 0 Newton meter? Itu karena gaya ini bekerja pas di titik poros batangnya. Jadi, gaya F2 nggak bakal ngasih torsi apapun ke batang ini. Nah, terakhir nih, coba kita hitung torsi akibat F3. F3 kan 10 Newton, terus R3-nya 3 meter. Tapi hati-hati, gaya F3 ini miring, sudutnya 60 derajat. Jadi, berapa besar torsi dan arah putaran batang akibat F3? Jawabannya A. Pertama, pecah gaya F3 jadi komponen X dan Y. Nah, kalau begini, kira-kira komponen mana ya yang menyebabkan torsi? Pastinya yang F3Y, karena dia tegak lurus sama batang. Jadi persamaan torsinya jadi gini. Kalau sudutnya tidak diapit gaya dan batang kayak gini, F3Y sama dengan apa? Sama dengan F3 cos theta kan? Jadi persamaan torsinya gini deh. Kalau kita masukin angka-angkanya, dan kita masukin cos 60 derajat itu 0,5, kita dapat nilai tau 3-nya 15 Newton meter. Arahnya gimana tuh? Kalau gayanya begini, kira-kira batang muter ke arah mana? Searah jarum jam ya? Sip, sekarang kita udah dapat semua nilai torsinya. Terus, berapa ya resultan torsinya? Dan kemana arah putaran batangnya? Jawabannya A.
kita tinggal jumlahin semua nilai torsi yang kita dapat. Tapi hati-hati, tiap torsi kita kasih tanda dulu sesuai dengan perjanjian. Tahu satu tadi 60 Nm dan menyebabkan batang berputar searah jarum jam. Sesuai perjanjian, berarti nilainya negatif 60 Nm. Kalau tahu 2, karena besarnya 0 Nm, langsung aja kita masukin. Nah, terakhir tahu 3, besarnya 15 Nm dan menyebabkan batang berputar searah jarum jam. Jadi, tandanya negatif juga. Langsung aja kita jumlahin semua nilai torsinya. Dapat deh, resultan torsinya min 75 Nm. Arahnya gimana tuh? Sesuai perjanjian, kalau torsinya negatif, berarti putaran batangnya searah jarum jam. Nah, itu tadi cara ngitung torsi buat batang tipis yang dikenakan banyak gaya. Emang ya, batangnya kebanyakan gaya? Oke, kita udah belajar cara ngitung torsi di batang tipis. Tapi, apa benda di dunia nyata bentuknya cuma kayak batang gitu? Pasti enggak dong. Kenyataannya, benda di sekitar kita bisa aja terdiri atas lebih dari satu dimensi. Contoh sederhananya, benda dua dimensi. Kali ini, kakak bakal bahas benda dua dimensi yang bentuknya persegi panjang, yang dikasih gaya nggak tegak lurus kayak gini. Kalau gitu berapa nih torsi yang dialami persegi panjang kalau poros putarnya di O? Kayak yang udah-udah, gaya yang diterima persegi panjang bisa kita pecah jadi Fx sama Fy. Kalau diketahui sudut ini besarnya 37 derajat, berarti Fx sama dengan F dikali cos 37 derajat, dan Fy sama dengan F dikali sin 37 derajat. Sekarang lengan momennya gimana? Kita bikin dulu yuk perpanjangan garis gayanya. Nah, sekarang kita tarik garis lurus dari poros ke perpanjangan garis Fy dulu deh. Sip, dari sini kelihatan kalau lengan momen Fy itu 3 meter ya. Kita sebut aja Ry. Sekarang yang Fx. Kita tarik garis lurus dari poros ke perpanjangan garis gayanya. Mantap. Di sini kelihatan ya, kalau lengan momen Fx itu 1 meter. Kita sebut aja Rx. Wah, ternyata Fx dan Fy sama-sama bisa ngasih torsi ke persegi panjang. Ya udah nggak pakai lama. Torsi akibat Fx berapa? Yang benar, B. Kita pakai lagi ya persamaan buat ngitung torsi. Buat ngitung torsi akibat Fx, kita kalikan aja Rx dan Fx. Tapi nih, kita udah tahu kan ya kalau Fx itu sama dengan F cos 37 derajat. Persamaannya jadi kayak gini. Kalau kita masukin nilai-nilainya, dan cos 37 derajat sama dengan 0,8, kita bakal dapat nilainya 4 Nm. Arah putaran persegi panjang akibat Fx ini kemana? Searah jarum jam ya. Simpen dulu deh. Terus nih, torsi akibat Fy berapa? Mana nih yang benar? Yang A ya. Pakai lagi persamaan tadi. Tapi, dipakai buat ngitung torsi akibat Fy. Buat ngitung torsi akibat Fy, kita kalikan Ry dan Fy. Nah, Fy itu sama dengan F sin 37 derajat. Kalau kita masukin nilai-nilainya, dan sin 37 derajat sama dengan 0,6, kita bakal dapat nilai torsi akibat Fy sama dengan 9 Nm. Arah putaran persegi panjang akibat Fy ini berlawanan arah jarum jam. Terakhir nih, resultannya berapa? Jawabannya yang A ya. Kamu tinggal jumlahin semua nilai torsinya. Tapi jangan lupa, kita kasih tanda dulu sesuai perjanjian kita tadi. Tau X ini kan bikin benda berputar searah jarum jam. Jadi nilainya negatif 4 Nm. Terus, tau Y bikin benda berputar berlawanan arah jarum jam. Jadi positif 9 Nm. Sehingga kita bisa dapat resultan torsinya positif 5 Nm. Jadi, putaran persegi panjangnya ke arah mana coba? Karena resultan torsinya positif, putarannya bakal berlawanan arah jarum jam. Sip, di video ini kamu udah belajar hal-hal ini. Nah,
Kalau kamu mau nonton secara lengkap tentang torsi, kamu bisa ya lihat materi lengkapnya, yaitu di kelas 11, topik kesetimbangan dan dinamika rotasi di Journey Momen Gaya. Di sini juga banyak latihan soalnya loh. Selanjutnya, Kak Pindu bakal dibantu sama Kak Rilis buat masuk ke bahasan tentang momen inersia. Ya udah, langsung aja ke video selanjutnya.